terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Angkat penyembahan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Tonight, together with your people, we bless you, God, and we glorify you, Lord. We glorify you, Lord. We glorify you, Lord. Yaralalabaya sekeri yaralalabaka, sokorobori yalalabase. Thank you, Lord. We give you glory. We give you praise, oh God, oh God. We give you worship. We give you worship. There is no one like you. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy, Lord. With all my heart, with all my soul, we worship you, God. We worship you, Lord. We worship you. We worship you, Jesus. You are worthy. There is no one like you, oh God, oh God, oh God. Together with your people, with the angel and holy people, we give you all the glory. We give you all the praise. Hallelujah. You are worthy, God. You are worthy, Lord. There is no one like you. There is no one like you, oh God, oh God. Together with your people tonight, I give you worship and praise. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Malam ini Tuhan, kami punya ekspektasi cuman satu. Engkau ada dan nyata di tengah-tengah kami. Bergeraklah, bekerjalah di tengah-tengah kami. The great shifting akan terjadi di tengah-tengah kami. Tuhan, kami percaya, kami imani, this is the year, the glorious year will be happen, Lord, in our life. We will experience and entering together the glorious year bersama-sama, Tuhan. Kami akan menikmati tahun di mana Tuhan akan membuat sebuah shifting yang besar atas setiap hidup kami, keluarga kami, bahkan pekerjaan, semuanya, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yuk sekali lagi sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Thank you, Lord. Kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami berserah. Dan tanda kami membuka hati dan seluruh hidup kami malam ini, Tuhan. Bergeraklah, bekerjalah di tengah-tengah kami. We open our heart. We open our mind, our spirit, Lord. Roh Kudus, mari bekerjalah di tengah-tengah kami. Malam ini Tuhan, hamba berdoa setiap firman yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan hamba, bukan cuma disampaikan, tapi aku percaya Tuhan akan ada kuasa yang mengalir
Sehingga Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kami. We believe one word from you, Lord. Satu pewahyuan, satu perkataan dari Engkau akan mengubah seluruh hidup kami ya Bapak. Malam ini kami meletakkan Tuhan semua pikiran yang dibangun oleh keangkuhan. Dan kami meletakkan di bawah kaki Yesus. Dan kami mempersilakan Roh Kudus. Bergeraklah sebebas-bebasnya malam hari ini. From this place, bahkan semua orang yang menyaksikan, yang streaming malam hari ini di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Aku berdoa roh yang sama yang sedang bergerak bekerja di tempat ini akan bekerja dan menjamah kehidupan semua mereka yang mendengar. Hari ini doa kami cuma satu. Kami mau mengalami Engkau secara nyata. Bahkan melalui setiap kebenaran-Mu, Engkau sendiri yang berbicara, memberikan direction kepada setiap kami. Holy Spirit, we ask you for spirit of revelation, spirit of wisdom, turun di tengah-tengah kami dan menguasai setiap kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengar. Biarlah Roh Kudus ambil alih dan bekerjalah di tengah-tengah kami. Para malaikat orang-orang kudus lakukan bagian kalian. Layani semua umat Tuhan dan bantu kami untuk melayani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. And we give back to you God all the glory, all the praise. Semua Tuhan kami kembalikan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus semua yang percaya dan siap untuk belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Praise the Lord. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa the great shifting akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya yakin sekali ketika Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kami. Sekali lagi saya katakan, waktu kami sedang berdoa, berpuasa, dan Roh Kudus berbicara, salah satu poin yang kuat sekali berbicara bahwa tahun ini akan terjadi the great shifting. Saya mulai bertanya, apa itu great shifting Tuhan? Tuhan bicara orang yang sangat kaya, kamu akan lihat, kamu akan buktikan, tiba-tiba jadi miskin, gak punya apa-apa. Saya cukup kaget saudara. Lalu yang kedua Tuhan berkata, nanti kamu akan lihat orang yang sederhana, orang yang biasa, tapi mereka setia dengan aku. Kamu akan lihat mereka akan mengalami hal yang ajaib. Bahkan mereka akan diberkati Tuhan secara ajaib, saudara. Ada amin, saudara. Dan yang kedua Tuhan berkata, it's not only about finance, tapi masalah spiritual dan kehidupan, saudara. Dan dikatakan, saudara, nanti kamu akan lihat orang-orang besar, orang-orang hebat tiba-tiba hilang. Yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Saya berdoa supaya ketika the great shifting terjadi, Anda bukan mengalami sesuatu yang memburuk, tapi makin baik, dan Tuhan akan terus bawa kita semakin tinggi. Ada amin, saudara. Saudara yang kaya akan semakin kaya, saudara yang sungguh-sungguh akan semakin sungguh-sungguh. Saudara tadi, saudara saya dapat berita dari teman saya, dikatakan seperti ini, saudara. Saya nggak sempat buatkan ini dalam PowerPoint karena tadi, saudara, ketika dalam perjalanan dia WhatsApp saya dan memberikan sebuah artikel. Lalu saya tadi kasih Pak Franklin, saya bilang ini, gua kirim yang kayak WA-mu ya. Dan dia baca, dia kaget. Only 17 detik, saudara. Dengar baik-baik, ini ada sebuah artikel bilang gini, saudara. It took just 17 seconds, 17 detik, saudara. Dikatakan to change his status from the owner of 33 buildings. Cuman butuh 17 detik, saudara. Untuk mengubah status orang ini dari semua pemilik 33 gedung, saudara. Dalam sebuah ini menjadi sesuatu yang dia harus survive, dia harus ngantri di tempat makan dan berharap dapat makanan daripada pengungsian, saudara. Padahal orang ini tadinya adalah pemilik owner dari 33 gedung, saudara. Dari 33 gedung ini, saudara, tiba-tiba harus ngantri makanan. Dan ini terjadi di Turki, saudara. Dan dikatakan dalam artikel, Turki earthquake. Dikatakan, saudara, gempa earthquake ini, saudara, mengajarkan kepada kita important lesson that life is unpredictable. Dan dia katakan, saudara, bukan cuma itu, and nothing is permanent, saudara. Tidak ada sesuatu yang kekal permanen. Jadi apa yang kita lakukan adalah be humble, respectful, kind, thankful to God for all His blessing. Ada amin, saudara. Dan ketika dia memberikan artikel ini, dia bilang, Pastor Robert, yang kamu khotbahi benar terjadi
bahwa the great shifting, orang yang sangat kaya, tiba-tiba jadi miskin, gak punya apa-apa. Change the status daripada 33 pemilik gedung, saudara. 33 gedung dia punya yang besar sekali di Turki. Karena tiba-tiba dia harus ngantri makanan dan berharap dapat makanan di dalam sebuah camp pengungsian. Sebenarnya ini pernah terjadi di Padang, waktu gempa di Padang. Dan saya ke sana, saudara, kami memberikan bantuan dan semuanya. Dan ada begitu banyak mayat, saya lihat ada orang yang punya showroom gede sekali. Lalu tiba-tiba ambruk dan semuanya. Nah ini kurang lebih videonya, saudara. Fotonya, saudara. Ternyata ada, siapa yang kirim? Kamu ya? Oh pantas. Gak sia-sia gue kirim ke kamu berarti. Nah saudara, saya mau beritahu buat Anda, ini adalah sesuatu kisah nyata. The great shifting akan terjadi. Tapi saya berdoa supaya semua keluarga VCC dimanapun Anda berada, the great shifting seperti apa yang gembala saudara dapatkan tentang glorious years. Seperti saya katakan, saya bersyukur bahwa pendeta saudara dapatkan glorious year. Tapi beberapa orang bilang tahun sengsara, tahun susah, tahun gelap, semuanya whatever apapun itu. Yang saya tahu cuma satu, as long if you walk with God. Saya yakin saudara Tuhan bisa mengubah kegelapan jadi terang. Ada amin saudara, saya percaya Tuhan mengubah hal yang kering jadi basah dan seterusnya. Dan saya yakin bahwa saudara Tuhan ngomong jelas sekali, nak, the great shifting akan terjadi tahun ini. Get ready and prepare. Itu sebabnya saudara dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kemanapun saya pergi terutama anak-anak rohani saya dan terutama jemaat di mana Tuhan percayakan saya selalu menyuarakan suara pertobatan. Suruh mereka benar-benar bertobat, suruh mereka benar-benar sungguh-sungguh. Karena sebenarnya untuk memulihkan Indonesia, bangsa, apapun semua keluarga gampang. 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan yang jahat. Aku akan mendengar dari sorga dan memulihkan negeri mereka. Can you imagine satu negeri aja dipulihkan, apalagi cuma satu keluarga kecil, saudara. Masalahnya cuma satu, apakah kamu mau merendahkan diri? Berdoa dan mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kamu lakukan itu, saya percaya Tuhan pasti akan memulihkan. Nah malam hari ini saya akan bicara tentang great shifting bagi orang yang setia. Katakan sama-sama setia. Saya percaya kalau ngomong khotbah setia, Anda udah bosen banyak sekali khotbah tentang setia. Tapi saya yakin malam ini Anda gak akan pernah dengar cerita tentang ini, saudara. Kenapa? Karena ini adalah khotbah terbaru saya. Even saudara saya gak pernah khotbah di gereja manapun. Beneran ini, saudara. Dan anak-anak saya yang dengar malam hari ini pasti ngomong, "Loh, ini kok ada di sini?" Tapi saya yakin saudara bahwa ini yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan bicara kepada saya, ini ada beberapa seri khotbah yang terbaru dalam Tuhan berikan kepada saya. Salah satunya tentang setia. Saya ambil dari Yeremia 39, saudara. Nanti saudara akan baca sama-sama. Sekali lagi saudara, saya yakin the years, glorious years, shifting, great shifting semuanya pasti akan terjadi. Asal saudara, ketika saya berdoa Tuhan bilang, "Nak, the great shifting itu akan terjadi asal beberapa hal." Nah saya sudah ngomong sama Anda, saya ada di sini kurang lebih ada 7 kali khotbah. Anda bisa cari seri khotbah, sebenarnya 5 tepatnya, 2 bonus. Bonus yang pertama kan saya bicara tentang sudah saatnya mengalahkan raksasa. Itu di program ngopi saudara. Dan sebenarnya itu enggak ada jadwal saya, waktu saya datang itu tambahan. Lalu yang kedua kemarin juga ada tambahan di ngopi saudara. Nah tapi sebenarnya nanti kalau Anda baca, Anda cari di YouTube gereja saudara, Anda coba kompliti dan dengeri dari awal. Supaya saudara dapatkan komplit saudara. The great shifting yang pertama saya meletakkan sebuah fondasi, start all things with God. Saudara masih ingat di hari Kamis yang lalu. Lalu hari Jumatnya di LOG saya bicara tentang it start from the heart. Lalu yang ketiga di ibadah raya hari Minggu pagi saya bicara tentang sungguh-sungguh beribadah. Dan ada begitu banyak WhatsApp orang-orang berkata, "Pastor, I'm so blessed." Karena selama ini kami ibadah sih, tapi kami gak punya pengertian yang jelas tentang ibadah. Minggu kemarin kamu menerjemahkan dengan sangat-sangat komplit. Dan membukakan kepada kami tentang pengertian ibadah. Esensi ibadah dan semuanya, dan akhirnya mereka ngerti. Lalu saudara saya juga bicara tentang setiap hari. Karena Tuhan bilang yang mengalami great shifting adalah orang yang bukan cuma sungguh-sungguh beribadah. Tapi yang sungguh-sungguh tiap hari berseru-seru kepadaku. Kemarin dalam program ngopi saya bicara tentang berseru-seru kepada Tuhan. Amin saudara. Nah hari ini saudara, saya akan bicara tentang karena Tuhan bilang orang yang sungguh-sungguh setia akan mengalami great shifting saudara. Nah ini khotbah yang ke-6 saya tentang sungguh-sungguh setia. Dan saya yakin saudara
Saya yakin sekali Anda pasti jarang dengar dari sebuah cerita ini, saudara. Saya cuma pernah khotbah ini sekali doang di doa pagi, doa subuh jam 5 di tempat saya. Tapi nggak sekomplit ini. Dan sisanya saya belum pernah khotbah dimanapun, termasuk di gereja waktu kebaktian umum, saudara. So hari ini saya akan bagikan pada saudara Yeremia 39 ayat 16 sampai 18. Karena suatu hari ketika itu Roh Kudus bicara jelas sekali dalam hidup saya. Dia berkata, nak baca Yeremia 39 ayat 16 sampai 19. Lalu saya mulai merenungkan dan Roh Kudus memberikan revelation yang begitu luar biasa. Dikatakan seperti ini, pergilah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan. Kemalangan dan bukan untuk kebaikan. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dan kau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau, engkau tidak akan reba oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Allah. Saudara, ketika saya baca ini Roh Kudus memberikan sebuah insight yang kuat, nak pelajari tentang Ebed-Melek. Saudara, saya yakin ketika kita bicara tentang kesetiaan, kita akan bicara tentang banyak sekali khotbah-khotbah. Tapi Roh Kudus memberitahu kepada saya belajar dari faithfulness, dari kesetiaan daripada Ebed-Melek. Nah, nanti saya akan mengajak Anda untuk belajar sama-sama tentang Ebed-Melek. Saya akan mulai dengan latar belakang, saudara, supaya Anda ngerti. Kalau Anda pelajari Yeremia pasal 39, saya sering ngomong, saudara, kalau Roh Kudus ngomong sama Anda tentang ayat, supaya Anda mengerti ayat itu, Anda harus baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Bila perlu baca pasal sebelumnya, supaya ketika saudara menerjemahkan, mencampaikan, mengkhotbahkan, Anda nggak asal-asal kutip ayat lalu menerjemahkan sesuai dengan keinginan kita. Kita harus pelajari semuanya, kita harus tahu ini bicara tentang apa, konteksnya apa, dan semuanya apa. Nah, malam hari ini saya mau mengajak Anda untuk pelajari terlebih dahulu latar belakang Yeremia 39, saudara. Nah, kalau Anda baca Yeremia 39 itu berisi tentang jatuhnya Yerusalem, saudara. Dari ayat 1 sampai 14, Anda akan menemukan sebuah perikop judulnya adalah jatuhnya Yerusalem. Saudara, seolah-olah Roh Kudus memberitahukan bahwa apa yang dinubuatkan, apa yang disampaikan tentang bangsa, tentang semuanya akan terjadi. Tetapi aku akan buat the great shifting, kata Tuhan. Saya yakin sekali apa yang disampaikan itu merupakan pesan yang apa yang akan Tuhan kerjakan hari-hari ke depan 2023. Seolah-olah akan terjadi kemalangan, akan terjadi ketakutan, akan terjadi ini, akan terjadi hal-hal yang gak baik. But Tuhan akan membuat the great shifting, buat perbedaan yang signifikan. Remember Maliaki 3 ayat 18. Engkau akan melihat kembali perbedaan antara orang benar, orang fasik. Orang yang sungguh-sungguh melayani atau beribadah kepadaku dan tidak beribadah kepadaku. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Nah, kalau Anda pelajari dan kalau Anda baca dalam Yeremia pasal 39, selain tentang jatuhnya kota Yerusalem, dia juga tentang janji kepada seorang yang bernama Ebed-Melek bahwa ia akan dilepaskan dari semua masalah, dari semua musibah, dari semua bencana. Dan saya yakin saudara Anda dan saya adalah gambaran daripada Ebed-Melek. Ketika Anda setia, Anda percaya, saya yakin saudara ketika musibah, kecelakaan, bencana, bahkan apapun yang terjadi, Anda dan saya akan diluputkan. Yang percaya katakan amin. Dan Anda bisa baca itu dalam ayat 15 sampai 18. Lalu pasal ini juga berada pada waktu pemerintahan namanya Zedekiah. Dan secara garis besar juga pasal ini berbicara tentang pembuangan Yehuda terakhir sesuai dengan nubuatan nabi-nabi. Yang terdiri dari beberapa poin, saudara. Yang pertama, Yerusalem direbut. Lalu kedua, mata Zedekiah dibutakan lalu diangkut ke Babel, pembuangan. Lalu kota Yerusalem dirobohkan dan orang-orang dijadikan tawanan. Semua yang ada di kota itu ditawan dan dimasuki kepada pembuangan di Babel. Dan semuanya jadi tawanan. Lalu ada sebuah perintah tentang dari Nebukadnezar, saudara, untuk berbuat baik kepada Yeremia. Dan janji Tuhan kepada Ebed-Melek. Waktu saya baca semua rangkaian cerita daripada pasal 39 ini, I'm so blessed. Ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang aneh, ada sebuah kejadian yang menurut saya tidak lazim. Tapi itu yang Tuhan akan kerjakan. Nah, secara singkat kalau Anda pelajari pasal 39 secara keseluruhan, ada dua kejadian yang terjadi. Di situ
dan keduanya saling berbalik, saudara. Shifting. Di mana yang satu mengalami hal yang gak enak dan yang satu justru mengalami hal yang baik daripada Allah. Dan kalau Anda perhatikan dari pasal 39 ayat 1 sampai semuanya, Anda akan menemukan bahwa ada orang-orang yang mengalami hal yang buruk sekali, tapi ada beberapa orang yang mengalami hal yang baik, bahkan mengalami goodness of God, saudara. Itu sebabnya saya yakin itu yang saya sebut adalah the great shifting, saudara. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah bencana, di tengah apapun, masih ada favor yang Tuhan akan kasih kepada orang-orang yang setia. Di tengah-tengah semua kesulitan yang terjadi dimanapun, saudara, saya yakin masih ada tangan Tuhan bagi yang setia. Saya percaya masih ada shifting, masih ada favor, masih ada goodness of God kepada orang yang setia kepada Allah. Dan itu sebabnya saya mengajak Anda untuk yuk belajar dari kehidupan Ebed-Melek. Supaya kita belajar setia, saudara. Lalu yang berikutnya saya akan bicara bagaimana penyertaan Tuhan itu nyata kepada orang-orang yang setia. Berapa yang sering percaya? Kalau kamu setia, penyertaan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan, ini ada cerita yang menarik, unik. Raja Babel memberikan sebuah perintah untuk memperhatikan Nabi Yeremia. Bahkan melakukan apa saja yang diminta oleh Yeremia. Dan menurut saya ini aneh. Kalau Anda baca secara keseluruhan Anda akan ngerti ini aneh. Kenapa? Raja Babel itu adalah musuh daripada Yerusalem. Dia yang justru menghancurkan kota Yerusalem. Tapi yang terjadi adalah dia memberi perintah untuk memperlakukan Nabi Yeremia dengan baik. Bahkan apapun yang dia minta harus diberi. Menurut saya ini aneh. Masa Yeremia dibantu oleh musuh, bahkan Yeremia diperlakukan sangat baik oleh musuh. Nah, kalau Anda perhatikan, Nabi Yeremia adalah salah satu nabi yang diutus Tuhan kepada bangsa Yehuda. Untuk apa? Sebenarnya untuk memperingatkan Yehuda akan dosa-dosa mereka terhadap Tuhan. Dan Yeremia menyampaikan sebuah hal yang keras sekali, bahkan kayak sebuah ancaman. Dia bukan mengancam, tapi dia memberitahukan bahwa saudara, ancaman yang disampaikan Tuhan melalui Yeremia itu sangat jelas dan sudah berulang-ulang disampaikan. Yaitu tentang jika bangsa Yehuda tidak bertobat, maka yang pertama ini yang akan terjadi. Tuhan akan mengirimkan Raja Babel atau Nebukadnezar untuk menghancurkan kota Yerusalem. Sebenarnya zaman Yeremia hidup, dia itu menyerukan suara pertobatan. Dia ngomong, terus dia khotbah terus berulang-ulang kepada bangsa Yehuda supaya mereka bertobat atas kejahatan dan dosa mereka. Kalau enggak, ada sebuah ancaman. Yang pertama, Tuhan akan kirim Raja Babel atau Nebukadnezar untuk menghancurkan semuanya. Yang kedua, akan membawa bangsa Yehuda menjadi tawanan. Dan itu Anda bisa baca dalam Yeremia 20. Pasal yang ke-20 ayat 4 sampai 5, Yeremia 21, Yeremia 25 ayat 9 sampai 11. Anda akan menemukan itulah Yeremia. Dia always menyerukan suara pertobatan. Repent, repent. Tapi mereka nggak bertobat-tobat, saudara. Bahkan Yeremia sendiri sebenarnya sesungguhnya telah menyampaikan firman itu. Berapa lama, saudara? Kalau saya pelajari saya kaget, 23 tahun, Pak. 23 tahun secara konsisten menyerukan suara kebenaran. Bahkan dikatakan sejak zaman pemerintahan Raja Yosia, kalau Anda baca kitab itu. Anda akan temukan Yeremia begitu aktif menyerukan suara pertobatan kepada bangsa Yehuda. Sudah kurang lebih 23 tahun. Dan 23 tahun itu dia ngomong terus bertobat. Kalau enggak pasti akan hancur. Dan semuanya akan ditawan. Tapi ternyata bangsa Yehuda tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Anda bisa baca Yeremia 25 ayat yang ketiga. Akibatnya apa yang terjadi? Benar terjadi, saudara. Makanya di pasal 39 Tuhan menyampaikan sebuah pesan. Akan terjadi kemalangan, kehancuran dan semuanya. Tapi di tengah-tengah itu dia berfirman melalui Yeremia kepada Ebed-Melek. Bahwa pedang gak akan nyentuh kamu. Kamu akan aman, kamu gak akan mengalami kematian dan sebagainya. Dan ada sebuah perbedaan. Dan akibatnya benar, saudara, Yerusalem hancur. Lalu apa yang terjadi? Bukan cuma Yerusalem hancur. Orang Kastim atau orang Babel, dia membakar seluruh Yerusalem, saudara. Dan merobohkan semua tembok-tembok Yerusalem.
Apa yang diucapkan oleh Nabi Yeremia dan benar-benar terjadi, saudara. Hampir seluruh penduduk Yerusalem, dengar baik-baik, ditawan dan dibawa kepada pembuangan di Babel, saudara. Dan saat itulah Tuhan mengadakan the great shifting terjadi, saudara. Kalau saudara perhatikan ini, ngeri, saudara. Dan saya mau kasih tahu buat Anda, saya yakin sekali akan terjadi great shifting 2023. Tuhan ngomong, saudara. Nah, salah satu pernyataan Tuhan 2023 adalah the great shifting akan terjadi. Ada banyak sekali terjadi pertukaran, ada tadi terjadi pergeseran yang sangat luar biasa kepada banyak orang. Nah, tetapi saudara, ketika Anda melihat ini ada sebuah kejadian yang aneh. Ketika masa pembuangan terjadi, ada hal yang menurut saya, hal yang tidak biasa dan tidak lazim, yaitu great shifting yang besar. Justru dengar baik-baik, pada saat Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel atau orang Babel, saudara, dengar baik-baik. Yang pertama, ini kejadian yang sungguh aneh tapi nyata. Dan saya percaya ini akan terulang atas semua bangsa, saudara. Apa yang terjadi yang pertama? Orang-orang miskin, rakyat jelata yang mendapatkan keuntungan atas kejadian ini. Mereka yang selama ini miskin, tidak punya harta, tidak punya aset, justru dapat kebun anggur dan ladang untuk dikelola. Dan inilah the great shifting, saudara. Saya ketika baca ini, saya berkata, Tuhan kau baik. Apa yang kau nubuatkan 31 Desember ketika kami berdoa puasa menyampaikan pesan Tuhan untuk tahun 2023. Tuhan kasih tahu the great shifting akan terjadi. Lalu dia ngomong, kamu akan lihat orang yang sangat kaya tiba-tiba jadi miskin. Orang yang miskin tiba-tiba jadi kaya. Ternyata itu ada di Alkitab dan pernah terjadi di zaman ketika Yeremia menjadi nabinya. 23 tahun dia sudah memperingatkan bangsa Israel bertobat. Ada begitu banyak orang mendengar khotbah. Hari-hari ini sama, bertobat, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kemarin saudara diajak bertobat sama-sama di hari Minggu. Yuk beribadah sama Tuhan sungguh-sungguh. Ibadah yang sebenarnya tuh seperti ini. Kamu harus ngerti what is definition daripada ibadah. Lalu kamu harus ngerti apa esensi dari ibadah. Dan kamu sungguh-sungguh ibadah. Bukan ibadah karena gue memang Kristen, gue harus ibadah. Kalau gue gak ibadah, gue bukan Kristen. Memang dari dulu kalau minggu ke gereja, bukan seperti itu. Dan diserukan terus, dan mereka gak mau. Maka terjadi the great shifting. Saya percaya ada begitu banyak orang Kristen udah dikhotbah, udah didengerin ini, dinyampein ini. Mereka gak mau dengar, tapi mereka akan mengalami seperti apa yang terjadi. The great shifting akan terjadi. Masa sih pastor ada ayatnya? Ada, saudara. Ini ayatnya, ketika saya baca ini saya kaget. Yeremia 39 ayat 10 mengatakan itu. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, dengar baik-baik. Tiba-tiba ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebukadnezar, kepala pasukan mengawal. Pada waktu itu juga diberikannya lah kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Kepada siapa? Orang miskin. This is great shifting, saudara. Tiba-tiba, saudara. Berapa banyak orang yang percaya Tuhan bisa buat apa yang gak ada jadi ada. Apa yang gak mungkin jadi mungkin. Because He is master of breakthrough. Ada jangan bilang, wah gue gak punya apa-apa, gak mungkin gue bisa kaya. Dengar, Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan yang bisa meng-create dari apa yang gak ada jadi ada. Dari apa yang gak mungkin jadi mungkin. Demikian sebaliknya kalau Anda terlalu angkuh, terlalu sombong dan Anda berkata bahwa aku punya banyak, depositoku banyak, bisnisku banyak, usahaku mapan. Oh semuanya aman, gak mungkin ada apa-apa. Anda gak pernah tahu bahwa ketika Anda diserukan untuk bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anda gak mau dengar dan Anda gak mau merendahkan diri, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tiba-tiba the great shifting terjadi. Kamu akan mengalami golongan ini. Tiba-tiba kamu hilang semuanya, gak punya apa-apa. Dan tiba-tiba kamu akan lihat orang-orang yang kamu remehkan, orang-orang yang kamu berkata, gak mungkin dia berhasil. Gak mungkin dia sukses. Tiba-tiba kamu gak nyangka dia jadi orang kaya. Ada amin, saudara. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan bisa buat ini terjadi, saudara. Saya sih berdoa, saudara. Ketika ini terjadi great shifting, tiba-tiba Anda semua jadi kaya raya. Yang mau angkat tangan, katakan amin, saudara. Saya berdoa malaikat, mereka yang gak angkat tangan, artinya mereka gak mau. Catat baik-baik dan lakukan segera dalam hidup mereka. In Jesus name. Ada amin, saudara. Sekali lagi, siapa yang mau kaya angkat tangan, saudara. Langsung takut dicatat sama malaikat.
Saya kasih tahu ya, nggak ada dosa jadi orang kaya. Yang dosa adalah ketika kamu kaya, hatimu melekat sama kekayaan. Ketika kamu kaya, kamu jadi sombong. Itu yang dosa, saudara. Saya mau kasih tahu buat kamu. Ada seorang jemaat, tempat di mana saya layani, anak rohani saya sih. Saya sampai speechless dan sampai kaget. Dia dapat sebuah project. Dan project ini nilainya gede sekali. Dan untungnya itu bukan ratusan tapi puluhan M. Cuannya aja itu. Setelah tiba-tiba dia datang sama saya, dia bilang gini, Pastor Robert, kan kamu terus ngomong nih, this year we will start build the house of the Lord. Kamu sudah dapetin tempatnya, kamu sudah doa, sudah semuanya. Saudara tahu, tiba-tiba gak tahu gimana caranya, Tuhan buat dia secara ajaib ya. Dia membuat sebuah perjanjian sama Tuhan. Ada ayatnya. Dia tulis, dia tanda tangan, dan dia minta saya tanda tangan. Dia minta orang tua saya, mama, ama tanda tangan. Lalu dia bawa ke Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, kalau proyek ini goal, aku gak ngasih 10% per bulan. Aku ngasih 100% untuk Tuhan. Saya bilang gini sama dia, are you serious? Serius katanya. Lalu saya bilang, ngomong dulu sama istrimu. Kalau saya sebagai pendeta di gereja saya selalu ngomong, kalau ada suami mau nabur sebesar apapun, kamu harus ngomong sama istri. Saya gak mau tiba-tiba kamu nabur tanpa istri. Kalau ngomong pastor istri, saya pelit pasti gak jadi. Udah biarlah imannya gua. Gak boleh. Ingat, suami istri, dua jadi satu. Dalam semua hal. Saya sih terserah buat Anda. Tapi ada orang yang ngomong, kita pisah harta. Buat saya kalau kamu mau pisah harta, jangan kawin. Loh serius? Ya saya gak ngomong ini. Kalau kamu, kalau gitu saya harus cari orang kaya. Terserah, karepmu. Karena buat saya secara pribadi gak ada di Alkitab yang kayak gitu. Alkitab mengatakan dua jadi satu. Jangan ngomong gini, kita ego. Pokoknya uangmu, itu uangku. Uangku. Wah itu mau karepe dewe, menangin dewe. Saudara. Gak boleh jadi orang kayak gitu. Lalu saya tanya, yuk ngomong dulu sama istrimu. Istrinya bilang gini, pokoknya kalau untuk Tuhan. Wah ini salah satu anak rohani saya. Ya of course saudara, bukan karena dia ngasih banyak lalu kita mengasihi dia. Nah, memang dari dulu dia ikut saya. Dia ikut saya sudah 20 tahun saudara. Dari dia masih kecil SMP sekarang punya anak 2. Dan diberkati. Dan Tuhan ngomong sama saya. Start from now, I will bless them. Dan tidak akan stop sampai sekarang ya. Proyeknya gak stop-stop. Sampai 2026 dia punya proyek saudara. Dan Tuhan berkati dia secara dahsyat. Saudara ini orang dulu agak diremehkan banyak orang. Tiba-tiba Tuhan buat great shifting saudara. Dan saya ngomong sama Tuhan. Saya percaya, saya berdoa bukan cuma dia. Saya juga akan mengalami great shifting. Keluarga kami juga akan mengalami great shifting. Karena Tuhan pernah ngomong sama saya. Dulu saya punya hotel saudara. Saya ada food mall. Dan saya percaya. Karena Tuhan ngomong 2023 nak. Uangmu akan lebih banyak daripada dulu waktu kamu punya hotel. Dan saya percaya ini 2023. Dan Tuhan ngomong great shifting. Saya yakin sekali saudara. Saya yakin 1000%. Tuhan bisa buat apa yang gak ada jadi ada. Tuhan bisa buat apa yang gak mungkin jadi mungkin. Saya berkata 2 tahun, 3 tahun kerugian yang pernah saya alami. Ditipu orang, dimakan orang semuanya. Saya katakan 7 kali lipat bahkan lebih akan dikembalikan. As soon as possible. Caranya gimana? Gak tahu. Tapi yang saya tahu, saya yakin cuma satu. Tuhan yang ngomong bukan saya. Uangmu akan lebih banyak dari waktu kamu punya hotel. Oh saya gak ada isu saudara. Karena saya melayani belasan tahun di gereja. Saya gak ambil gaji di gereja. Saya memang kerja dari dulu saudara. Saya melayani dan bekerja. Karena kami berpikir adalah membangun sebuah generasi yang tidak berpikir apa yang mereka dapat dari gereja. Tapi apa yang kami bisa kasih yang terbaik untuk gereja. Makanya banyak orang ngomong, wah lu pendeta kok kerja lu. Saya gak mau minta-minta sama orang, saya hidup dengan ini. Saya berangkat kemana-mana, ini saya berangkat PP, naik Garuda, naik apa semua. Saya kemana, saya ini semuanya. Saya ngucap syukur sama Tuhan, God is so good. Saudara, bahwa saya percaya bahwa kemanapun kami pergi, kami keluar negeri, kami siap bayar dewe. Kemarin ada yang nanya saya, Pastor gimana kamu pelayanan habis ini kemana? Saya bilang ini, Bu tenang jangan khawatir. Kalau kamu ngundang saya, kamu gak usah pusing dengan akomodasi. Di Surabaya apalagi saudara, saya sudah punya apartemen walaupun bukan punya saya. Tapi saya dikasih kepercayaan pokoknya kalau nginep di situ terus.
Dan saya bersyukur untuk Bapak Gembala dan juga Pastor Irawan dan semuanya. Dan itu tempat yang nice banget. Yang kedua, Anda gak usah takut. Kami gak pernah mikir, wah kalau gak kirim tiket kami gak datang. Kalau gak kasih love gift berapa. Saya gak pikirin semuanya. Karena saya percaya pelayanan itu is a giving, saudara. Konsep pelayanan kami berbeda dengan orang lain. Di tempat kami, anak saya main drum di gereja. Dia beli sendiri semuanya, saudara. Senarnya dia beli sendiri, semua sendiri. Dan dia beli stick sendiri setiap minggu. Istri saya setiap bulan harus bayar stick. Dan dia juga beli stick yang mahal, dia gak mau. Dia bawa steak itu main di gereja orang. Dia bilang, Dad kasihan Dad gerejanya. Kenapa? Steaknya jelek banget, Dad murah. Jadi apa yang kamu lakukan? I bless them. Ya udah kasihlah, saya bilang. Saya selalu ngajak dia ngomong, ya udah kamu bawa aja. Pokoknya kalau misal kamu merasa ini, kamu berkati. Iya. Main bass di gereja orang, saya bawa tim musik saya. Bassnya karatan, lalu langsung dibeliin yang bagus satu set. Habis itu ditinggal. Nah itu mental gereja kami, anak-anaknya seperti itu semua. Kalau di gereja saya semua pemusik, semua apa. Tuh kami percaya bahwa kami percaya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan itu Alkitabiah. Dan sampai hari ini hidup kami diberkati, dicukupi semuanya. Jadi saya yakin sudah the great shifting akan terjadi karena kami sudah nabur banyak. Saya kemarin diberkati orang dalam jumlah yang sangat banyak. Anda bisa tanya Pak Pendeta di belakang apa yang saya lakukan. Saya berkati orang kasih motor ke pendeta, saya berkati beliin keyboard ke gereja-gereja yang susah. Ini saya lagi cari keyboard lagi untuk berkati gereja yang susah. Dan mereka bilang, Pastor ada keyboard second? Ada, nanti tak kasih, tak berkati. Kita kemarin juga, pokoknya kami lakukan itu. Dan itu yang kami lakukan. Enjoy to give. Itu salah satu value yang saya tanamkan buat mereka. Jadi kalau kita give, enjoy to give. Ada amin, saudara. Sebuah sukacita. Dan kami yakin itu akan membuat kami mengalami the great shifting. Karena saya yakin, saudara, kalau Anda setia melayani, setia menabur untuk pekerjaan Tuhan dan semuanya, saya yakin saudara ini akan terjadi. Bayangin coba, sebagian dari rakyat orang miskin gak punya apa-apa loh. Gak punya apa-apa, catat ayatnya. Tiba-tiba diberikan kebun anggur dan ladang. Mereka tiba-tiba punya aset. Apalagi kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apalagi kita yang melayani sama Tuhan. Nanti LOG besok terakhir ada ibu-ibu yang ngomong, kalau kami datang LOG, ya gak apa-apa datang aja saya bilang. Gak masalah, karena besok adalah khotbah terakhir, lalu besoknya Sabtu saya pulang ke Palembang. Dan saya akan ngomong tentang sungguh-sungguh melayani. Jadi kamu dapati komplit bagaimana kamu ngalami great shifting. Jadi kalau kamu besok mau datang ya datang aja gak apa-apa. Kalau gak bisa datang pastikan Anda streaming di LOG. Supaya Anda dapat pengajaran yang komplit saudara. Karena memang setiap kali saya berangkat kemanapun saya menyampaikan firman Tuhan serian saudara. Jadi supaya Anda benar-benar merenungkan kembali saudara. Jadi saya yakin waktu saya baca ayat ini aneh. Orang yang miskin gak punya apa-apa. So kalau Anda belum punya apa-apa tapi Anda punya Yesus, Anda punya semuanya. Ada amin saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, jangan minder. Saudara ingat saya pernah khotbah tentang Anafa. Saudara masih ingat saudara? Seni bagaimana merendahkan diri, tahu tempatnya, tahu posisi. Tidak terlalu arogan dan tidak terlalu rendah diri. Karena kita ngerti posisi kita. Ada amin saudara. Kalau ada orang berkata, gua gak punya modal banyak ya, tapi kamu punya Tuhan, kamu punya semuanya. Saya yakin sekali saudara. Orang yang gak punya apa-apa aja bisa diberkati aset. Apalagi kita saudara. Saya yakin sekali. Ketika saya membaca tentang rakyat ini. Wow ini benar-benar great shifting. Dan Tuhan bilang nak ini yang aku katakan kepada kamu. Tanggal 31 Desember 2022. Bahwa salah satunya tahun depan kamu akan lihat the great shifting akan terjadi. Orang yang kamu gak nyangka tiba-tiba jadi kaya raya. Orang-orang yang sangat kaya tapi mereka angkuh, mereka terlalu sombong, mereka terlalu pakai semua harta hanya untuk kepentingan mereka. Dan tiba-tiba mereka akan mengalami kesusahan. Ingat tadi di Turki 33 gedung owner ini punya. Tuhan cuma butuh waktu 17 detik untuk habisin semua hartanya. Akhirnya dia ngantri makanan di sebuah pengungsian saudara. Tuhan punya banyak cara untuk mengambil apapun dari hidupmu dan memberikan apapun dari hidupmu. Saya sih berdoa supaya kamu mengalami great shifting yang baik. Ada amin saudara. Ini rakyat jelata saudara, tiba-tiba punya aset. What about Jeremia? Lalu gimana? Bagaimana nasib Jeremia? Nah, ini luar biasa.
Ini menarik, waktu saya pelajari ini, I'm so blessed. Selama ini, Yeremia adalah seorang nabi yang sangat konsisten, katakan konsisten. Apa yang dia konsistenkan? Menyerukan suara kebenaran kepada bangsa Yehuda. Justru kalau Anda pelajari di Alkitab, Yeremia pasal 39 atau pasal-pasal sebelumnya, kamu akan menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Kenapa? Justru zaman Raja Yehuda, Yeremia hampir mati. Yeremia justru mengalami hal-hal yang gak enak. Yeremia dapat perlakukan yang gak baik. Bahkan saudara dikurung di sebuah sumur, saudara. Perhatikan, baca aja di sini. Bayangin saudara, Yeremia adalah nabi saudara. Dan justru waktu dia jadi nabi menyuruhkan suara kebenaran di negaranya sendiri. Di bangsanya sendiri, dia diperlakukan tidak baik. Dan dia disiksa dan dimasukkan ke dalam sumur. Bahkan ada banyak orang menginginkan kematiannya saudara. Tapi ini yang terjadi, the great shifting saudara. Waktu zaman bangsa Israel lagi jaya, justru Yeremia ngalami yang gak enak, ngalami yang gak baik. Tetapi justru ketika Yerusalem dikepung oleh Babel, dihancuri, dijajah oleh Babel, Yeremia diselamatkan oleh Raja Babel, saudara. Waktu zaman bangsa Israel, Yeremia mau dibunuh dan dikurung, saudara. Tapi waktu Raja Babel, itu yang dia bilang, dia memerintahkan kepada orang, perlakukan orang ini dengan istimewa. Apapun yang dia minta, kasih. Berapa yang saudara yang percaya Tuhan bisa pakai musuh kita, musuh daripada bangsa kita, justru memberikan berkat dalam kehidupan Anda. Justru Anda gak nyangka orang-orang yang sebangsa, orang-orang yang segereja, orang-orang yang seiman, justru itu yang mengkhianati Anda, yang menginginkan kematian Anda, yang mau menghancurkan kehidupan Anda. And then tiba-tiba orang dari dunia, orang gak kenal Tuhan, orang jahat saudara, justru dia menolong saudara. Saudara jangan bilang, wah lebih baik orang dunia daripada orang gereja. Salah saudara. Berapa banyak saudara percaya itu karena Tuhan. Karena Tuhan membuat the great shifting saudara. Artinya Tuhan punya banyak cara untuk memberkati saudara. Kalau orang Kristen mau dipakai, dia gak mau Tuhan pakai orang dunia. Tuhan pakai siapa saja. Dan saya yakin ujung-ujungnya karena Tuhan, bukan karena kita saudara. Yeremia apa yang terjadi? Dia diselamatkan oleh Raja Babel. Diperlakukan istimewa. Apapun yang dia minta, dikasih saudara. Dan dulu ditawan, sekarang dibebaskan. Dulu gak boleh apa-apa, sekarang apapun boleh. Bahkan dia diperlakukan sangat istimewa. This is I call the great shifting. Ada amin saudara. Ini menarik, Yeremia 39 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan seperti ini. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel memberi perintah dengan perantaran Nebuzaradan kepada pasukan pengawal bunyinya. Bawalah dia, perhatikanlah dia, jangan apa-apakan dia. Melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal bersama Nebuzarban, kepala istana dan Nergal Sarezer, panglima dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan. Lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya. Untuk apa? Supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat saudara. Perhatikan, ini the great shifting yang saya sebut saudara. Orang yang setia menyampaikan suara kebenaran, sekalipun dibenci. Saya tahu ketika kita khotbah menyampaikan suara kebenaran, belum tentu semua orang senang sama Anda. Pengkhotbah yang disenangi orang, oh gak apa-apa. Merokok, udahlah gak apa-apa. Gak bayar per bulan, gak apa-apa. Gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, gak apa-apa. Pokoknya semua khotbah menyenangkan manusia, menyenangkan hati mereka, menyenangkan telinga. Itu disahabati oleh siapapun. Tapi ketika menyampaikan sebuah kebenaran, bertobat kamu. Kalau kamu gak bertobat, Tuhan akan datang mengirim Raja Babel. Habis kamu dan semuanya. Orang yang kayak gini dibenci orang saudara. Dan ini yang terjadi sama Yeremia. Tapi Yeremia secara konsisten. Dia gak peduli apa kata orang. Dia cuma peduli apa kata Tuhan. Dan dia tetap melakukannya. Dan saudara, ini yang saya mau sampaikan sama Anda. Ketika Anda hidup dalam kebenaran, gak disukai orang. Dibilang aneh. Dibilang aneh kak hidupmu kayak gitu dan sebagainya. Kamu dicap aneh atau apapun itu. Saya sampai hari ini dibilang aneh.
Kenapa setiap khotbah harus lepas sepatu? Aneh. Kenapa kalau kok khotbah tiba-tiba tangannya ada emas, ininya ada emas. Kenapa gini? Macam-macam saudara. Kenapa harus puasa? Kenapa harus doa? Wah ekstrim banget. Kenapa kok setiap kali ini? Pokoknya banyak lah. Buat saya I don't care. Waktu kita hidup dalam kebenaran, kita cuma ngerti satu saudara. Pokoknya apa yang Tuhan ngomong untuk kita lakukan secara konsisten dan setia. Terus suarakan kebenaran, suka atau enggak suka. Dan percayalah, semua yang Anda lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Ketaatanmu, kesetiaanmu tidak akan pernah sia-sia. Ada amin saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan membalas dengan mendapatkan perlakuan yang istimewa juga. Dan ini terjadi. Yeremia tidak diperlakukan istimewa oleh bangsanya. Tapi Yeremia diperlakukan istimewa oleh bangsa yang memusuhi bangsanya. Bahkan menjajah bangsanya. Bahkan menghancurkan bangsanya. Dan menurut saya itu aneh. Bayangkan nih, dengar baik-baik. Think about it. Orang-orang kaya, keluarga kerajaan, termasuk para imam Lewi. Dengar baik-baik ya. Para imam Lewi, keluarga kerajaan, orang-orang kaya, justru semuanya ditawan dan dimasukin dalam pembuangan di Babel. Tetapi saudara dengar baik-baik. Yeremia diselamatkan, diperlakukan istimewa, diperbolehkan tinggal di rumahnya di Yerusalem dan tidak ditawan dimasuki pembuangan saudara. Sementara orang kaya, para imam, bahkan kerajaan dan anggota kerajaan, semuanya ditawan dan dimasuki pembuangan di Babel. Dan kalau Anda baca pembuangan di Babel itu sengsara sekali. Tapi apa yang terjadi? Ini yang Tuhan ngomong Maliaki 3 ayat 18. Kamu akan lihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik saudara. Saya percaya Yeremia berbicara tentang orang-orang yang menyerukan suara kebenaran. Orang-orang yang mau hidup benar dan hidupnya no compromise. Saya yakin saudara, Yeremia representatif dari semua kita siapapun yang mau dengan setia terus menyuarakan suara kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dan ketika kesusahan besar terjadi, ketika kegelapan datang, ketika hal-hal yang buruk terjadi, bahkan ketika bencana terjadi, dengar baik-baik saudara. Saya yakin saudara, itu tidak akan menimpa kita. Yang percaya katakan amin. Itu tidak akan menimpa kita. Yang terjadi kita akan tetap dibiarkan tinggal di rumah. Ada favor Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Bayangi saudara, orang kaya, bangsa, keluarga kerajaan, bahkan imam, semuanya ditawan dan dimasukin ke pembuangan di Babel. Cuman Yeremia dikatakan dia dibebaskan, diizinkan pulang ke rumah dan tetap tinggal di Yerusalem saudara. Justru bagi Yeremia ketika dulu bangsanya kuat, dia ada di dalam bangsanya, dia diperlakukan gak baik, diinginkan kematian, bahkan dibuang ke sumur. Tapi ketika bangsa ini dihancuri oleh Babel, Babel datang menjajah mereka, semuanya ditawan dan Yeremia dilepaskan. Bahkan rajanya sendiri ngomong, apa yang dia minta lakukan. Dan itu yang Tuhan buat, hal yang luar biasa. Ketika saya membaca ini saudara, ini gak masuk logika, gak masuk di otak saya saudara. Gak masuk saudara, kenapa? Karena bangsa orang luar harusnya tahu saudara, bahwa setiap raja Israel itu ada seorang nabi yang akan menuntunnya. Saudara perhatikan, zaman Daud ada nabinya, zaman Samuel ada nabi, Saul ada Samuel. Kamu perhatikan semuanya. Selalu pola daripada kepemimpinan bangsa Israel. Bangsa ini dipimpin oleh seorang raja dan dikasih seorang nabi. Dan harusnya saudara dengar baik-baik. Ketika rajanya ditawan semuanya dihabisi, nabinya juga harusnya dihabisin. Tapi Tuhan mengubahnya saudara. Dan Tuhan membalikannya. Dan justru ini yang Tuhan kerjakan. Makanya this is my conclusion. Bahwa saya yakin Tuhan punya banyak cara untuk melindungi, menolong umat pilihannya yang setia kepadanya saudara. Saya yakin sekali, menurut saya ini cerita gak masuk akal. Dijajah oleh bangsa lain malah dilepasin, boleh tinggal di Yerusalem. Bayangin coba, rakyat yang susah, yang miskin gak punya apa-apa, dikasih kebun untuk mengelola, tiba-tiba punya aset. Justru bagi orang miskin, enak kayak gini, dulu gua disiksa, dulu gua gak punya apa-apa. Waktu bangsa gua dijajah, gua malah dapatkan berkat dan sebagainya. Dan saya yakin inilah yang Tuhan akan kerjakan.
yaitu the great shifting akan terjadi. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari Yeremia 39, ada sebuah perlindungan Tuhan yang nyata bagi umat pilihannya yang setia. Belajar dari kehidupan Ebed-Melek, saudara. Nah, kalau Anda pelajari kata Ebed-Melek disebutkan dalam Alkitab pertama kali itu dalam pasal yang ke-38 dan disebutkan Ebed-Melek adalah abdi daripada Ethiopia di istana di zaman Raja Zedekia dari Yehuda pada masa pengepungan Yerusalem. Nama daripada Ebed-Melek artinya abdi atau budak raja. Dan itu sebenarnya bukan nama sebenarnya, namun gelar warisan, saudara. Nah, kalau Anda perhatikan teks tersebut menyatakan bahwa sebenarnya ia adalah orang Kurs. Orang Kus. Anda bisa baca di Yeremia 38 ayat 7. Dan Kasim, saudara. Dia adalah Kasim, saudara. Nah, Ebed-Melek dikenal sebagai karena dia menyelamatkan Nabi Yeremia dari perigi. Di mana ia bakal ditahan sampai mati. Hari itu Yeremia dibuat sebuah keputusan bahwa Yeremia akan dikurung di sebuah perigi atau sumur sampai dia mati. Nah, Ebed-Melek adalah orang yang menyelamatkan Yeremia. Dalam Yeremia 38 ayat 4 sampai 13. Akhirnya Yeremia mendapatkan sebuah pesan menyatakan bahwa Ebed-Melek dia tidak akan jatuh oleh pedang pada kejatuhan Yerusalem oleh Babilonia. Dalam Yeremia pasal 39 ayat 15 sampai 18. Nah, karena ia percaya kepada Allah, menurut beberapa legenda di luar Alkitab, termasuk Talmud atau kitab orang jujur atau apapun itu, kalau saudara baca Ebed-Melek tidak pernah sekarat. Dan sebagai gantinya dia ikut dalam kelompok kecil orang suci yang masuk surga dalam keadaan hidup. Ya, ini saya nggak ngajar ini untuk Anda lalu cari jadi perdebatan. Ini cuman menurut legenda. Ngerti, saudara? Lupakan kata-kata saya. Saya cuma mempelajari who is Ebed-Melek. Saya kepingin tahu tentang Ebed-Melek. Karena kalau Anda baca kitab orang jujur, Anda bisa baca tentang kitabnya Henok, saudara. Nanti Anda bingung kalau Anda ini, wah kok ceritanya beda lagi dan sebagainya. Jadi saya cuma nyampein bahwa saudara, kalau Anda baca tentang Ebed-Melek, Anda akan menemukan hal yang luar biasa. That's my point, saudara. Saya cuma cerita tentang Ebed-Melek. Lalu kalau kita lihat perlindungan Tuhan nyata bukan cuma bagi Yeremia, tapi juga bagi Ebed-Melek, saudara. Secara singkat atau garis besar, dia adalah salah satu dari anggota keluarga kerajaan. Dan dia melihat ketidakadilan yang menimpa daripada seorang nabi yang benar. Nah, karena itu saudara, hati nuraninya terusik. Dia gak bisa diam. Karena dia melihat bagaimana orang memperlakukan Yeremia dengan memfitnah dia dan mengharapkan kematian daripada sang nabi. Lalu saudara, ia dengan berani mengambil sebuah sikap membela Yeremia di hadapan raja. Lalu walaupun saudara dengar baik-baik, nyawa terancam, nyawanya sendiri jadi ancaman, saudara. Ia tetap membela demi kebenaran dan keadilan, saudara. Nah, atas persetujuan raja, akhirnya dia berhasil menyembunyikan Yeremia pada zaman itu daripada tangan musuh. Kenapa? Karena ia membela nabi yang menyuarakan suara kebenaran, saudara. Karena dia berani dan dia membela suara kebenaran itu. Saudara, apa yang terjadi? Yeremia 39 ayat 16-18. Makanya dikatakan, pergilah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, katakan kepadanya begini. Dan dia ngomong ayat 17, pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku, kata Tuhan, akan melepaskan kamu. Tuhan bilang bahwa apa yang aku firmankan terhadap kota ini akan kulaksanakan. Akan ada kemalangan, bukan kebaikan. Dan semuanya akan terjadi di depan matamu. But, kata Tuhan, aku akan buat perbedaan. Dan Tuhan ngomong sama Ebed-Melek, yang pertama, dia akan dilepaskan. Yang kedua, tidak akan diserahkan kepada tangan musuh. Yang dia takuti adalah Raja Babel. Lalu saudara, yang ketiga, akan dengan pasti aku akan meluputkan kau, kata Tuhan. Saya yakin saudara, orang yang setia dan membela kebenaran. Dengar baik-baik saudara. Yang gak takut saudara, sekalipun nyawanya terancam. Tapi dia membela kebenaran dan menyuarakan suara kebenaran. Ebed-Melek adalah orang-orang yang gak bisa melihat, gak bisa tahan hati nuraninya. Melihat orang benar diperlakukan gak baik. Melihat seorang nabi difitnah.
melihat seorang yang mengabdi kepada Allah dan hidup dalam kebenaran, tapi ngalami hal yang gak enak. Dia mulai ikut menyuarakan suara kebenaran. Saudara, apa yang terjadi? Dia bisa terancam nyawanya. Karena ada begitu banyak musuh yang menginginkan kematian Yeremia waktu itu, saudara. Makanya Yeremia sebagai nabi bisa ditahan, dikurung di dalam sumur. Harusnya dengar baik-baik, semua orang takut sama nabi. Lebih daripada raja zaman itu, saudara. Tapi yang terjadi sebaliknya, karena rajanya lalim, dia mengurung Yeremia. Dan pemerintahan itu bobrok, saudara. Ada banyak orang yang menginginkan kematiannya. Saudara, apa yang terjadi? Ebed-Melek, dia pasang badan buat Yeremia. Dia membela kebenaran. Karena tergerak dari hati nurani, gak bisa lihat bahwa kebenaran dizolimi. Dan dia menyuarakan itu. Dan ketika dia setia dan percaya menyuarakan itu, saudara, ini yang terjadi. Tuhan berkata, akan melepaskan kau. Engkau tidak akan diserahkan. Aku akan meluputkan kau. Dan kau tidak akan rebah oleh pedang, saudara. Nyawamu, kata Tuhan, akan menjadi jarahanmu sebab kau percaya kepada aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, saya yakin, saudara, apa akibatnya, saudara? Dia tidak perlu takut kepada Raja Babel. Karena Tuhan yang melindungi dia. Ayat 17, saudara. Walaupun, dengar baik-baik, negaranya kalah perang. Saudara perhatikan, biasanya kalau kalah perang, apa yang terjadi? Yang pertama, semua keluarga raja pasti akan ditawan, betul gak? Yang kedua, dibunuh semuanya, supaya gak ada yang balas dendam. Ebed-Melek dikecualikan, saudara. Ini menarik, saya waktu baca ini, I'm so blessed. Walaupun kalah perang, nyawanya tidak hilang. Bahkan dia dibiarkan pulang hidup-hidup. Kenapa? Karena Tuhan yang meluputkannya. Perlindungan Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang setia, saudara. Perhatikan, saudara, di mana-mana waktu Saul kalah perang, Yonatan, saudara, kalah perang, semuanya mati, semuanya dibunuh. Saudara masih ingat cerita tentang Mephiboset, dilarikan oleh inang pengasuhnya. Kenapa? Karena kalau enggak pasti dibunuh. Di mana-mana ketika perang, kalah perang, maka semua raja dan keturunannya akan ditawan dan dibunuh, saudara, supaya habis dan tidak ada balas dendam dan sebagainya. Tapi hari itu, saudara, Ebed-Melek dibuat berbeda. That is the great shifting, saudara. Ada amin, saudara. Dan Ebed-Melek sebenarnya bicara tentang kita. Saya yakin dan percaya ketika apapun yang terjadi, Tuhan bisa memberikan perlindungan. Bayangin, saudara, yang harusnya mati, ditawan, dimasukin ke Babel. Tapi ada dua orang yang gak masuk dalam pembuangan Babel. Yang pertama Yeremia, dan yang kedua adalah Ebed-Melek, saudara. So interest begitu saya baca ini, wow, Ebed-Melek dahsyat. Dia ditawan tapi akhirnya dilepaskan, saudara. Dan tidak ada kematian. Bahkan saudara, saya sangat kaget, saudara. Ebed-Melek justru mengalami kebaikan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang sempurna, saudara. Ini gak masuk akal cerita ini. Seorang nabi yang harusnya jadi ancaman, dibunuh pasti. Karena ini yang ngawal rajanya, yang beri nasihat sama raja, dilepasin. Bahkan Raja Nebukadnezar bilang, kasih apapun yang dia minta. Lalu Ebed-Melek, salah satu pengabdi dan keturunan raja, tidak dibunuh, malah dilepaskan. Dan nyawanya pun gak dibunuh, dan dia bisa pulang ke rumah, saudara. Dan ketika saya baca ini saya berkata, wow. Dan Tuhan bilang, nak, kamu ngerti sekarang yang aku katakan sama kamu. The great shifting akan terjadi. Dan ini akan terjadi. Dan saya yakin sih, belajar dari kehidupan Ebed-Melek dan kehidupan Yeremia, saya membuat sebuah kesimpulan. What should I do? Apa yang mesti aku lakukan, Tuhan? Hal yang pertama, saudara, yaitu setia. Katakan sama-sama setia. Saudara, apapun yang kamu lakukan, setia sama Tuhan. Mulai dari setia waktu kita bangun tidur, berdoa, baca Alkitab. Setia cari Tuhan. Setia berseru-seru sama Tuhan. Setia cari Tuhan. Jangan cari Tuhan waktu cuma ada keperluan tok. Lagi ngadepi proyek gak gul-gul baru kita berdoa cari Tuhan. Waktu kita lagi susah, kita sakit baru kita berdoa sungguh-sungguh. Jangan, saudara, kita harus setia, saudara. Apapun kondisinya, apapun yang kita alami. Start all things with God. Keluaran pasal 6 ayat 1, 7 ayat 1, 8 ayat 1, 9 ayat 1, 10 ayat 1, 11 ayat 1, 12 ayat 1.
Selalu dimulai dengan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Artinya every chapter dalam kehidupan Musa, dia selalu mulai dengan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bisakah Anda berkata, every day in my life, aku akan mulai dengan berfirmanlah Tuhan dalam hidupku. Artinya kamu akan cari Tuhan, kamu akan sungguh-sungguh sama Tuhan. Setia sama Tuhan berdoa, setia melayani. Besok saya akan sampaikan ini di LOG. Dan saya yakin saudara, the great shifting akan terjadi dalam hidup Anda. Ingat sekali lagi, start all things with God. Apapun yang Anda lakukan, libatkan Tuhan. Dalam hidup, dalam pekerjaan, cari jodoh, apapun itu. Yuk sama-sama. Dan yang kedua, it start from the heart. Semua dimulai dari hati kita. Paulus berkata, saya mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saya yakin great shifting akan terjadi kalau kamu setia. Hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia, saudara. Saya yakin sekali great shifting akan terjadi dalam kehidupan Anda. Lalu sungguh-sungguh beribadah, saudara. Jangan main-main, saudara. Tapi benar-benar sungguh-sungguh beribadah. Dan benar-benar Anda berkata, Tuhan, aku ngerti ibadah itu penting. Aku mau sungguh-sungguh ibadah. Kenapa? Karena ibadah berguna untuk hidup kita hari ini. Dan hidup yang akan datang, saudara. Ibadah itu sebagai practice being a better Christian. Jadi orang Kristen yang lebih baik. Saya sudah jelasin semua tentang ibadah. Yuk setia beribadah. Setia tiap pagi berseru sama Tuhan. Pokoknya Tuhan, setiap pagi aku mau mulai bersama Engkau. Percayalah, dengan siapa Anda memulai hari itu akan menentukan bagaimana hidup Anda sepanjang hari itu. Kalau Anda memulai bersama Tuhan, saya yakin every single day in your life is a miracle. Ada amin, saudara. Start all things with God. Lalu saudara, hari ini saya mengajak Anda belajar dari kehidupan Yeremia, yaitu saudara setia. Yeremia terus setia menyuarakan suara kebenaran. Sekalipun dia tahu dia mau dihukum mati. Dia mau dibunuh. Banyak orang yang gak suka dengan dia. Karena dia menyampaikan banyak sekali suara kebenaran. Saya tahu saya bukan pengkhotbah yang enak di telinga. Bahkan ada beberapa orang berkata, Pastor, khotbahmu keras sekali. Kalau kamu khotbah kayak gini, gak banyak yang mau ke gerejamu. I don't care. Saya bukan mau jadi gereja yang terbesar. Saya bukan mau jadi gereja yang terhebat, terkenal. Saya mau jadi gereja di mana ketika setiap kali kami buat ibadah, Tuhan ada dan nyata di tengah kami. That is my goal. Jadi saya gak peduli, lu mau orang kaya, lu orang miskin, lu mau perpuluhan paling gede, kalau kebenaran saya akan sampaikan. Kalau you salah, saya akan tegur. Saya akan sampaikan suara kebenaran. Karena ada begitu banyak pendeta takut sama orang kaya. Karena kalau mereka keras dikit nanti hilang. Dan saya bersyukur bahwa gereja Anda gak takut. Dan saya juga gak takut. Karena kita percaya kalau kita setia sama Tuhan. Percayalah Tuhan akan buat perbedaan. Akan ada great shifting akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya gak bisa jelasin terlalu panjang. Tapi saya cuma mau sampaikan dari kehidupan Yeremia. Saya belajar satu hal. Bahwa faithfulness. Dia gak peduli mau dibenci orang, dimasukin penjara, bahkan dimasukin ke sumur sampai mati. Dia tetap setia menyuarakan suara kebenaran. No compromise adalah sebuah nilai yang harus kita pegang. As a pastor, as a leader, sebagai preacher, saudara gak boleh kompromi. Kalau iya katakan iya, enggak katakan enggak. Waktu masa pandemik saya khotbah tentang kekudusan. Saya diomongi orang, masih relevankah kita bicara tentang kekudusan di tengah-tengah banyak kematian? Saya bilang salah, justru tengah banyak kematian. Kamu harus siap. Kalau tiba-tiba kamu kena COVID dan mati, hidupmu gak kudus, gak ini. Kamu lewat loh, gak masuk kamu. Kadang-kadang gereja, ya kompromi, ya gak apa-apa lah, gak usah sungguh-sungguh. Saudara, kami setiap hari Minggu, semua pelayan puasa. Setiap hari ini apa, segala macam, kita punya standar yang cukup tinggi. Semua mereka yang ikut pelayanan, ada kurang lebih 180 aktivis gereja kami. Dan 90%-nya adalah volunteer, 95%. Volunteer artinya mereka melayani, tidak ada love gift dan sebagainya. Dan saudara, apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka punya SOP, salah satunya saya bilang Bible. Dan mereka harus buat report semuanya. Satu hari berapa pasal dan mereka harus report apa yang mereka baca. Dan tentu bukan ke saya, ke leader masing-masing.
Karena saya ngomong sama mereka, kalau Alkitab aja kita nggak setia. Masih banyak orang Kristen ya, nggak pernah baca Alkitab. Padahal kamu tahu nggak, Alkitab itu penting, saudara. Anak saya sampai bosen, saudara. Dari kecil saya ngomong, J, have you read your Bible this morning? Saya ngomong sama dia, ingat ya, kita punya value dalam keluarga. No Bible, no breakfast. Dari kecil, saudara. Saya nggak akan kasih makan kalau dia nggak baca Alkitab dulu. Dan percayalah, nggak mati anakmu. Sampai hari ini saya bersyukur tiap hari dia baca 15 pasal, dia baca terus tiap hari. Every single day dia buat laporan. Tiap hari kami punya laporan WA group namanya Bible Study Family. Di mana saya, my wife, my son semuanya report. Hari ini bacanya apa? 4 poin yang saya tulis sama dia. Yang pertama, what is the revelation? Yang kedua, what is the reflection? Yang ketiga, aplikasinya seperti apa? Yang keempat, bagaimana doanya? Tiap hari, sampai hari ini bertahun-tahun, saudara, kami setia melakukannya. Dan saya percaya bagi orang yang setia, Tuhan akan kasih great shifting. Setia dalam hal apa? Banyak hal. Banyak kita gak setia cuma cari Tuhan. Waktu kita lagi susah, lagi butuh. Setelah itu kita lupa sama Tuhan. Saya berdoa supaya kita tetap setia. Yang kedua, percaya, katakan percaya. Nah, ini Ebed-Melek. Dan ini Jeremia, dia menolong Jeremia yang ditaruh di sumur sana. Dan tidak dikasih makan, pokoknya sampai matilah. Sudah siaplah mau dimatiin. Tiba-tiba dia percaya sih. Dan dia mau menyuarakan kebenaran. Ebed-Melek tidak terlalu sering disebutkan di dalam Alkitab. Berapa banyak saudara yang baru pertama kali dengar khotbah tentang Ebed-Melek di waktu setia? Katakan saudara. Jujur saudara. Saya secara pribadi ya, saya juga sendiri juga baru ngupas Ebed-Melek baru pertama kali. Saya gak pernah khotbah tentang Ebed-Melek. Lalu Roh Kudus memberikan inspirasi tentang Ebed-Melek. Dan secara jujur kalau Anda baca, Ebed-Melek gak terlalu banyak disebutin di Alkitab. Kamu searching aja, ketika baca Alkitab Ebed-Melek, gak banyak ayat yang menulis tentang dia. Tapi ternyata saudara, dengar baik-baik. Kepercayaannya kepada Yeremia sebagai nabi Tuhan. Dan dia percaya Yeremia menyuarakan suara kebenaran. Sama saja dia percaya dengan Tuhan. Ingat, kalau kamu mau berhasil, percaya kepada nabinya, maka Tuhan akan buat kamu berhasil. Percaya kepada nabinya, artinya kamu percaya dengan penyampainya, yaitu Tuhan sendiri. Saudara. Dengar baik-baik, kepercayaan bukan pengakuan manusia, tapi Tuhan sendiri mengakui bahwa Ebed-Melek percaya kepada Tuhan. Di ayat 18, sebab engkau percaya kepadaku. Jadi kepercayaan Ebed-Melek bukan karena orang yang ngomong. Tapi Tuhan yang ngomong. Karena kamu percaya kepadaku. Kamu selamat saudara. Jadi kepercayaan bukan dilihat dari perkataan kita. Tapi dari sikap hati dan perbuatan kita. Dan Ebed-Melek mendapat pengakuan dari Tuhan. Tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Nah ini ada yang menarik sebelum saya tutup saudara. Menarik sekali. Ternyata kata percaya, kata setia itu dalam bahasa aslinya kalau Anda baca itu ada kata emuna. Katakan sama-sama emuna. Saudara apa itu emuna? Emuna itu faith, belief and faithfulness. Ternyata kedua hal sebenarnya berjalanan beriringan. Saudara. Kata emuna yang sering kali kita dengar memiliki arti faithfulness, kesetiaan. Emuna itu artinya faithfulness. Namun ternyata kata ini juga diterjemahkan kalau Anda baca dalam bahasa Inggris. Artinya faith, belief, iman dan percaya. Jadi sebenarnya antara percaya dan setia itu memiliki akar yang sama dalam bahasa Ibrani. Yaitu apa saudara? Kalau Anda pelajari bahasa Ibraninya, akar katanya itu sama. Yaitu aman, amin atau eman. Eman ini bukan eman bahasa Jawa, artinya sayang bukan. Tapi ini amin dan aman saudara. Artinya adalah jadilah seperti ketika kita berdoa dan kita sering katakan amin, amin, jadilah kehendakmu dan sebagainya. Nah emuna adalah iman percaya yang dihasilkan dari kesetiaan yang menyiratkan sebuah action kita. Jadi saudara dengar baik-baik. Emuna bukan hanya terjadi di kepala kita, tapi juga terjadi di tubuh kita tindakan. Ingat kata amin sendiri berarti kita berpartner sama Tuhan. Kita percaya apa yang Tuhan ngomong, melakukan apa yang dia katakan sebagai sebuah tindakan iman kita. Jadi emuna sendiri dengar baik-baik sebenarnya
adalah mengekspresikan kegigihan, ketabahan sekalipun dalam kesulitan. So karena itu yuk belajar menjadi pribadi yang emunah, saudara. Dan ketika saya mempelajari ini, saya menemukan sebuah kata yang luar biasa, yaitu emunah, saudara. Berapa banyak saudara yang mau emunah? Angkat tangan saudara. Artinya kita percaya, kita believe, dan kita setia. So percaya dan setia itu adalah akar katanya sama. Dan ini harus berjalan beriringan. Gak mungkin kamu setia sama gereja kalau kamu gak percaya dengan gereja itu. Gak mungkin kamu setia dengan nabinya kalau kamu sendiri gak percaya dengan apa yang disampaikan oleh nabinya. Gak mungkin kamu setia kepada istrimu atau suamimu kalau kamu gak percaya sama dia. Dan sekali lagi saudara, setia dan kata percaya itu adalah sebuah kata akarnya sama. Aman, amin. Artinya sepakat dan tidak bisa dipisahkan. Dan kalau kita pelajari malam hari ini the story of Jeremiah dan story of Ebed-Melek, saya menyimpulkan sebuah kata yang luar biasa, emunah. Dan saya yakin kalau kita percaya, kita setia, maka saya yakin dan percaya bahwa kita pasti akan mengalami great shifting. Yang percaya katakan amin. Yuk kita tundukkan kepala, saya undang worship leader singer bisa maju ke depan. Sama-sama yuk kita berdoa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Yes, thank you Lord. Malam hari ini saya mengajak setiap Anda untuk kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya apa yang Tuhan ngomong pasti jadi. The great shifting akan terjadi. Saya berdoa mungkin Anda ngalami. Mungkin orang tuamu gak suka dengan kamu, keluargamu gak suka dengan kamu, pemimpin atau apapun itu, saya gak ngerti. Pemimpin di tempat pekerjaan atau apapun, percayalah. Kalau kamu hari ini ya, mendengar firman Tuhan ini, the great shifting akan terjadi. Can you imagine, Jeremia gak disukai oleh bangsanya. Bahkan saudara ditawan, mau dibunuh sampai mati, dikurung di sumur. Tapi the great shifting terjadi, Tuhan pakai orang lain untuk menolong dia. Membantu dia, membebaskan dia. Dan ada sesuatu yang besar terjadi ketika semua keluarga kerajaan ditawan, para imam, bahkan semua orang ditawan dan dibuang ke Babel, saudara. Justru Yeremia dilepaskan. Yeremia dapat favor. Saya yakin saudara akan ada favor. The great shifting is not only money, is not only urapan atau dipakai Tuhan. Tapi ada favor, shifting favor akan terjadi. Dan saya percaya ada seluruh aspek yang akan terjadi begitu kuat. Roh Kudus bicara jelas sekali, nah, favor pun akan shifting. Tiba-tiba ya Anda akan disukai Allah dan disukai manusia. Akan ada great shifting. Mungkin Anda berkata, masa sih aku difitnah orang, aku dijeleki orang dan semuanya. Percaya kalau kamu setia, emunah, kamu percaya dan setia sama Tuhan. Believe me, akan ada great shifting. Justru kamu akan lihat, yang tadinya kamu gak disukai orang. Bukan karena kamu gak benar. Bukan karena kamu. Justru karena kamu benar menyuarakan suara kebenaran. Ada begitu banyak orang yang membenci Anda, memfitnah Anda. Tapi biarin, dengar baik-baik. The great shifting akan terjadi. Tiba-tiba Tuhan pakai orang yang kamu gak sangka-sangka. Akan mengangkat hidupmu. Dan kamu akan dapat man favor and God favor dalam hidup Anda. Believe me. Yang perlu Anda lakukan cuma satu. Emunah. Emunah, amin saudara. Amin. Emunah. Dan saya yakin saudara kata ini kuat sekali bicara. Emunah. Artinya saudara faith, belief, and faithfulness. Dan saya percaya the great shifting akan terjadi dalam hidup Anda. Yuk malam hari ini buat sebuah keputusan dalam hidup Anda, berkata Tuhan, aku mau emunah. Aku mau setia, aku mau percaya. Aku percaya Tuhan, aku akan mengalami great shifting.